Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlela dari kelas IAT 4A dengan NIM 200830405. Kali ini saya akan mengulas hasil bacaan saya dari buku The History of the Quranic Text karya Profesor Dr. Muhammad M. Al-Azami dan dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik dan Amal, dengan topik bacaan yaitu mengenai pengumpulan Al-Quran. Tanah Arab, sebagaimana disebutkan minggu lalu, bahwa merupakan tempat di mana Al-Quran itu diturunkan, tepatnya di kota Mekah dan Madinah, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti berhubungan dengan masyarakat Arab, seperti halnya dengan penulisan Al-Quran. Di kalangan sarjana Muslim, berkembang sebuah teori bahwa masyarakat Arab saat itu mayoritas buta aksara dan bodoh. Namun kemudian teori tersebut terpatahkan oleh bukti-bukti arkeologis yang ditemukan, di mana dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga dapat diketahui melalui kata suhuf yang artinya lembaran-lembaran yang terdapat dalam Al-Quran, di mana kata suhuf tersebut maknanya merujuk pada wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabinya, seperti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad kemudian dijaga dari kemusnahannya dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan menghafalkannya, karena saat itu masyarakat Arab dikenal dengan kemampuan dalam hafalannya yang sangat kuat. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara menuliskannya pada bahan tulisan seperti pelepah pohon, batu, daun, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran sendiri menyebutkan secara konsisten bahwa dirinya merupakan kitab tertulis. Hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa Al-Quran memang ada dalam bentuk tulisan, bahkan sejak awal perkembangan Islam di kota Mekah. Menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah terekam dalam bentuk tulisan sejak dari sana, seperti dapat dilihat dalam ucapan Az-Zuhri. Sementara itu, Khalid bin Sa'id bin Al-As mengaku bahwa ialah yang pertama kali menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda dengan di Mekah, penulis-penulis Al-Quran di kota Madinah diketahui secara jelas, sebab saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan secara langsung kepada para sahabatnya untuk menuliskan Al-Quran, yakni dengan mendiktekannya. Selain itu, Nabi juga sambil memberitahu kepada para penulis Al-Quran mengenai letak ayat per ayatnya. Menurut Utsman bin Abi Al-As, dalam penyusunan ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad memberi perintah akan penempatan ayat tertentu itu berdasarkan dari petunjuk malaikat Jibril alaihissalam yang sebelumnya menemuinya. Ayat-ayat yang ditulis tersebut susunannya pun secara urutan tidak secara urutan saat wahyu turun dan tidak secara urutan subjek bahasan. Hal itulah yang kemudian menjadikan keunikan dari Al-Quran, sebab yang hanya mengetahui kenapa bisa ayat ini di sini, ayat ini di sini, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian memberikan hak istimewa kepada Nabi Muhammad untuk menyusun ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskannya kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, dan kami telah turunkan kepada engkau Muhammad berupa peringatan agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan pada mereka. Adapun jumlah sahabat yang ditugaskan Nabi Muhammad untuk menuliskan ayat Al-Quran ialah berjumlah kurang lebih 65 orang, yang salah satunya bernama Zaid bin Sabit. Dalam menuliskan ayat-ayat Al-Quran, Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Hal itu dikarenakan untuk menghindari adanya pencampuran antara Al-Quran dan hadis dan untuk menghindari adanya kekeliruan.
Walaupun saat itu Nabi Muhammad telah menyusun ayat-ayat Al-Quran, akan tetapi ayat-ayat tersebut belum dikumpulkan atau belum dirangkum dalam satu jilid, sebagaimana perkataan Zaid bin Sabit. Saat Nabi Muhammad wafat, Al-Quran masih belum dirangkum dalam satuan bentuk buku. Kemudian dari hal itu, para sahabat pun berpendapat bahwa dengan wafatnya Nabi Muhammad berarti wahyu berakhir untuk selamanya. Tidak akan ada lagi ayat yang lain, tidak akan ada lagi perubahan hukum, dan tidak akan ada lagi penyusunan ulang. Kemudian hal inilah yang memantapkan tekad para sahabat untuk mengambil keputusan untuk menyatukan Al-Quran dalam satu jilid. Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran ialah Ali bin Abi Thalib, yaitu anak dari paman Nabi Muhammad Abu Thalib. Bahkan pengumpulannya dilakukan pada saat Nabi masih hidup dan berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan di kalangan Syiah diyakini bahwa Ali bin Abi Thalib ialah orang yang mengumpulkan Al-Quran dan orang yang mengumpulkan Al-Quran setelah Nabi wafat. Begitu juga dengan kelompok Sunni yang mengungkapkan bahwa Ali bin Abi Thalib memang memiliki sebuah kumpulan Al-Quran. Ada beberapa riwayat yang berbeda mengenai berapa lama Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Al-Quran. Ada yang menyebutkan selama 6 bulan setelah wafatnya Nabi, dan ada juga yang menyebutkan selama 3 hari. Selain itu, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran ialah Salim ibnu Makil, yang merupakan seorang penghafal Al-Quran dan sekaligus mengajarkan Al-Quran pada saat Nabi masih hidup. Akan tetapi, menurut sarjana barat, Al-Quran yang telah dikumpulkan pada masa Nabi, Al-Quran telah dikumpulkan pada masa Nabi. Bahkan John Button menilai bahwa seluruh pengumpulan Al-Quran mulai dari masa Nabi sampai masa Utsman hanya rekayasa belaka para ahli fikih yang dilakukan untuk menyembunyikan kenyataan bahwa teks final Al-Quran itu dihasilkan oleh Nabi sendiri, bukan oleh Utsman. Mengenai pengumpulan Al-Quran, sebagian masyarakat Muslim meyakini bahwa pengumpulan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq, di mana pada saat itu terjadi sebuah perang yang bernama Perang Yamamah, dan dalam perang tersebut kemudian banyak memakan korban, yang diantaranya yaitu para penghafal Al-Quran. Umar bin Khattab yang saat itu pun mengikuti perang, kemudian mengajukan usul atau memberikan saran kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan ayat Al-Quran menjadi satu jilid. Sebab saat itu karena para penghafal Al-Quran banyak yang gugur, khawatir nanti ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Karena atas saran tersebut, kemudian Abu Bakar Siddiq mulai mengumpulkan Al-Quran dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang telah tertulis di pelepah pohon, batu, daun, dan lain-lain. Akan tetapi Zaid bin Sabit awalnya menolak untuk mengumpulkan Al-Quran karena beliau merasa hal tersebut menjadi beban yang sangat berat. Kemudian Abu Bakar Siddiq pun menjelaskan kenapa beliau memilih Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Adapun alasannya yaitu karena Zaid bin Sabit merupakan seorang anak muda yang sangat cerdas, dan pada saat Nabi Muhammad masih hidup pun dipercaya untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian karena setelah dijelaskan seperti itu, Zaid bin Sabit pun setuju dan menerima perintah tersebut, kemudian melaksanakan pengumpulan Al-Quran dari tulisan-tulisan yang ada di pelepah pohon, batu, daun, dan lain-lain. Selain itu juga dalam pengumpulan Al-Quran, Zaid bin Sabit
bersumber pada hafalan-hafalan dari para sahabat Nabi, seperti hafalan dari dirinya sendiri, kemudian dari sahabat-sahabat yang lain yang pada saat Nabi Muhammad masih hidup dipercaya untuk menghafalkan Al-Quran. Selain itu juga bersumber pada kesaksian-kesaksian para sahabat yang mendengar langsung ucapan dari Nabi Muhammad mengenai ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, dan bersumber dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh para sahabat di pelepah pohon, batu, daun, dan lain-lain. Setelah Al-Quran terkumpul dalam satu buku atau satu jilid, kemudian kumpulan dari ayat-ayat Al-Quran tersebut disimpan sebagai arsip kenegaraan, dan salinannya disimpan dan diberikan kepada Hafsah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Abu Bakar Siddiq wafat, pengajaran Al-Quran dan penyebaran Al-Quran pun kemudian dilanjutkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Adapun bahan-bahan untuk menulis Al-Quran pada masa pra-Mushaf Utsmani itu ada 6 jenis. Yang pertama yaitu riqaq, yaitu lembaran lontar atau perkamen. Yang kedua liqaf, yaitu batu tulis putih. Yang ketiga asib, yaitu pelepah kurma. Yang keempat aktaf, yaitu tulang belikat. Yang kelima adla, yaitu tulang rusuk. Dan yang terakhir adim, yaitu lembaran kulit binatang asli. Mushaf-mushaf yang ada sebelum masa Mushaf Utsmani, keotentikannya tidak diakui oleh ortodoksi Islam karena tidak mencapai derajat mutawatir dan masyhur. Sebab yang diakui oleh ortodoksi Islam ialah bacaan yang ditransmisikan dalam cara yang meyakinkan dan selaras dengan kaidah kebahasaan serta tidak menyalahi tradisi teks Utsmani, seperti bacaan mutawatir dan masyhur. Sementara mushaf-mushaf pra-Utsmani, bacaannya ditransmisikan secara tidak memadai atau menyalahi tradisi teks Utsmani, atau dengan kata lain bertentangan dengan kaidah kebahasaan, sehingga oleh mayoritas ortodoksi Islam kecuali mazhab Hanafiyah penggunaannya dilarang, terutama dalam sholat. Adapun beberapa mushaf pra-Utsmani yang terkumpul yaitu diantaranya yaitu mushaf primer dan sekunder, mushaf Ubay ibnu Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Abu Musa al-Asy'ari, dan mushaf Ibnu Abbas. Sebelum masa mushaf pra-Utsmani, yaitu yang pertama mushaf primer dan sekunder. Mushaf primer dan sekunder ini merupakan hasil pengelompokan mushaf-mushaf lama yang dilakukan oleh Arthur Jeffrey, yaitu seorang penyunting kitab. Mushaf primer adalah mushaf independen yang dikumpulkan secara individual oleh sejumlah sahabat Nabi, dan mushaf primer jumlahnya ada 15 mushaf. Sementara mushaf sekunder ialah mushaf generasi selanjutnya yang sangat bergantung atau didasarkan pada mushaf primer, serta mencerminkan tradisi bacaan kota-kota besar. Dan jumlah dari mushaf sekunder itu ada 13 mushaf. Yang kedua yaitu mushaf Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibnu Ka'ab merupakan sahabat Ansor atau golongan Ansor dari Banu Najjar yang dipercaya oleh Nabi untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam. Dan mungkin saja dari hal tersebut kemudian mendorong Ubay ibnu Ka'ab untuk mengumpulkan Al-Quran. Waktu pengumpulannya pun tidak diketahui kapan-kapannya. Mungkin saja bisa jadi pengumpulannya dilakukan ketika ia diperintah untuk menulis ayat-ayat Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Mushaf Ubay ibnu Ka'ab ini telah populer di Syria sebelum kemunculan mushaf Utsmani, di mana mushaf Ubay ini memiliki perbedaan dari mushaf Utsmani, yang salah satunya ialah
di dalam mushaf Ubay terdapat 2 surat ekstra yang tidak terdapat dalam mushaf Utsmani. Yang pertama yaitu surat Al-Hol yang berjumlah 3 ayat, dan yang kedua yaitu surat Al-Haf yang berjumlah 6 ayat. Walaupun mushaf Ubay ini memiliki perbedaan dengan mushaf Utsmani, akan tetapi mushaf Ubay ini tetap memperlihatkan prinsip yang umumnya dipegang dalam penyusunan tata urutan surat dalam mushaf-mushaf Al-Quran yang awal, termasuk mushaf Utsmani, yakni mulai dari surat-surat panjang ke surat-surat yang lebih pendek dalam penulisannya. Mushaf yang ketiga yaitu mushaf Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berasal dari strata bawah masyarakat Mekah. Setelah masuk Islam, kemudian Ibnu Mas'ud mengikuti Nabi dan menjadi pembantu pribadi Nabi, sehingga hal itu memungkinkannya mempelajari sekitar 70 surat secara langsung dari mulut Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia pun mulai mengumpulkan wahyu-wahyu pada masa Nabi dan melanjutkannya sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Setelah ditempatkan di Kufah, ia berhasil memapankan pengaruh mushafnya di kalangan penduduk kota tersebut. Ketika Utsman mengirim salinan resmi teks Al-Quran standar ke Kufah dan memerintahkan untuk memusnahkan teks-teks lainnya, dikabarkan bahwa Ibnu Mas'ud merasa marah dan menolak untuk menyerahkan mushafnya karena ia merasa bahwa mushaf yang disusunnya itu lebih baik daripada sebuah teks yang disusun seorang pemula seperti Zaid bin Sabit. Dan adapun karakteristik dari mushaf Ibnu Mas'ud ialah tidak adanya surat Al-Fatihah, surat Al-Alaq, dan tidak adanya surat An-Nas. Dengan kata lain, jumlah suratnya hanya 110 sampai 111 surat. Lalu mushaf yang selanjutnya yaitu mushaf Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari berasal dari Yaman, yang kemudian ia diberi posisi oleh Nabi Muhammad sebagai gubernur suatu distrik. Mushaf Al-Qur'annya barangkali mulai dikumpulkan pada masa Nabi, lalu diselesaikannya setelah itu. Ketika menjabat sebagai gubernur Basrah, mushafnya yang sering dikenal dengan Lubab Al-Qulub mulai diterima dan akhirnya dijadikan sebagai teks otoritatif penduduk kota tersebut. Namun ketika mushaf Utsmani mulai diberlakukan sebagai mushaf yang otoritatif, mushaf Abu Musa al-Asy'ari pun perlahan menghilang. Dan di kota Basrah tersebut pun mushaf yang digunakan ialah mushaf Utsmani. Lalu yang terakhir yaitu mushaf dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merupakan keponakan Nabi yang memiliki posisi sebagai tarjuman Al-Quran atau penafsir Al-Quran terbaik. Mushaf Ibnu Abbas terlihat tidak pernah menjadi panutan masyarakat kota tertentu, sekalipun sejumlah mushaf sekunder seperti mushaf Ikrimah dan Sa'id Ibnu Jubair dipandang meneruskan tradisi teksnya. Adapun salah satu karakteristik dari mushaf Ibnu Abbas ialah eksisnya 2 surat ekstra, yaitu surat Al-Hol dan surat Al-Haf, sebagaimana yang terdapat dalam mushaf Ubay dan Abu Musa. Dan itulah beberapa mushaf pra-Utsmani yang pemakaiannya sekarang sudah tidak ada lagi, dan saat ini sebagian besar masyarakat Islam di seluruh dunia menggunakan mushaf dari versi Utsmani atau yang digunakan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.